Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, Bapak Ibu, mohon maaf agak terlambat hari ini karena barusan masih isi acara manasik umroh. Insyaallah akan berangkat umroh 2 minggu yang akan datang. Tema hari ini adalah bagaimana agar selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang mengeluh, kenapa dalam hidup kita ini kita selalu merasa ditinggal oleh Allah. Padahal Allah itu nggak pernah meninggalkan kita. Yang meninggalkan Allah itu ada kita, yang meninggalkan Allah. Allah nggak pernah meninggalkan kita. Tapi kita yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu maka kemudian muncullah kegelisahan dan kita merasa bahwa kita memang ditinggal oleh Allah. Sesungguhnya itu kan dinyatakan Allah Maha dekat, qarib, bahkan aqrabu min hablil warid. Allah itu begitu dekat dengan kita, lebih dekat ketimbang urat leher kita. Dan Allah akan senantiasa menolong kita. Hanya saja kita yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bicara tentang pertolongan Allah itu, mari kita masuk kepada dalil-dalilnya dulu. Ada beberapa dalil Qur'ani yang menjadi penguat hati bahwa selama kita berpegang kepada ayat ini, sesungguhnya nggak ada masalah dalam hidup kita ini. 1 surat Ar-Rum ayat 47. Ada ayat wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Berkewajiban ini bukan artinya Allah kalau enggak menolong kemudian berdosa, enggak ada. Tapi artinya adalah sebuah kepastian bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah itu pasti ditolong oleh Allah. Hanya kapan kemudian pertolongan itu datang, itu yang kadangkala kita butuh waktu untuk menunggu. Kenapa? Karena Allah itu memiliki kebijaksanaan yang bijaksananya Allah kadangkala itu di luar kemampuan nalar kita. Allah itu sangat mengatakan memiliki pertimbangan. Tapi Allah itu menentukan sesuatu pada takaran yang pas dan pada waktu yang pas, yang kadangkala berbeda dengan keinginan kita sebagai manusia. Kan kalau kita disuruh ngatur sendiri kan maunya kita itu kan dapat sebanyak-banyaknya loh. Saya kira kita ini kalau disuruh ngatur sendiri, tidak ada di antara kita yang mau sedikit, tapi maunya banyak sekali kan, semua itu. Dan akan bingung hidup ini. Kalau suruh ngatur hujan aja, ada yang minta hujan, ada yang minta nggak hujan, ya kan? Pasti itu sudah. Gimana caranya kemudian? Kalau dikasih hujan, ada yang minta hujannya sedikit, ada yang minta hujannya banyak. Yang minta hujannya banyak, ada yang minta sampai banjir, ada yang minta nggak sampai banjir. Ada yang memang mengharapkan banjir tuh ada. Orang-orang yang mengharapkan banjir tuh ada. Orang-orang yang memang ingin menjadikan banjir sebagai komoditas politik. Itu senang kalau ada banjir itu untuk menghantam orang yang ini. Ya orang kan motifnya macam-macam ya. Nah, wa kana haqqan alaina, haqqan pasti. Jadi Allah itu pasti akan menolong orang-orang yang beriman itu. Oleh karena itu selama kita betul-betul beriman, enggak usah bingung-bingung dalam hidup ini. Jalanin aja, pasti ditolong oleh Allah. Pasti ditolong. Hanya kan kadang-kadang kita terburu-buru ingin mendapatkan pertolongan itu. Sementara pertolongan itu oleh Allah didesain kadangkala itu pada waktu yang tidak pernah kita duga. Ada lagi surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ini menarik juga nih ayat ini. Ini menjadikan sebab akibat kan. Intan surullaha.
Kalau engkau itu menolong agama Allah, menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Berarti pertolongan Allah itu akan tiba setelah kita menolong agama Allah. Kalau kita dalam hidup nggak pernah menolong agama Allah, nggak pernah berpikir agama Allah, ya nggak usah terlalu banyak berharap pertolongan Allah lah. Hidup aja sudah alhamdulillah. Kita pengennya itu kan pengen hidup dimanja, tapi nggak pernah. Setelah dimanja, kenikmatan hidup kita dapat. Tapi ternyata kita nggak pernah membuat Allah itu suka. Ada kata-kata yang bijak yang menarik bagi saya itu. Lakukan apa yang Allah suka, maka Allah akan memberikan kepadamu apa yang kamu suka. Lakukan apa yang Allah suka, maka Allah akan memberikan kepadamu apa yang kamu suka. Jadi kalau pengen keinginan kita itu dikabul oleh Allah. Hanya lagi-lagi keinginan kita kan terlalu banyak. Dan kita mengklaim keinginan nggak dikabul, padahal beberapa keinginan lain dikabul. Kalau saya minta kepada bapak-bapak dan ibu-ibu saat ini, satu aja minta keinginan apa bapak ibu? Ayo minta satu aja, nggak boleh banyak-banyak. Minta satu, pengen apa? Sehat. Pengen sehat. Yang pengen sehat tuh pasti orang sakit itu. Iya. Pengen sehat. Ayo sekarang, ada yang pengen sehat, ada yang pengen surga. Minta surga apa minta sehat? Mana yang tadi bilang sehat? Minta surga apa sehat? Nah, surga, berubah lagi. Minta surga apa minta ridhonya Allah? Nah, ridhonya Allah, surga udah nggak diminta tuh. Saya minta saat ini jenengan mau minta satu aja. Apa yang diminta jenengan? Ridhonya Allah. Makanya jangan mengeluh kalau sakit, jangan mengeluh. Kalau kita kesulitan ekonomi saat ini jangan mengeluh. Mengapa? Yang penting nanti mendapat ridha Allah. Kenapa? Karena setiap orang masih mengeluh dalam hidup. Itu sulit untuk mendapatkan ridha Allah. Karena ridhonya Allah itu senantiasa bersamaan dengan ridhonya kita kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, minta ridhonya Allah. Kita harus sepakat minta ridhonya Allah. Kalau begitu, pantang bagi kita untuk mengeluh. Karena yang diminta cuma ridhonya Allah. Suka-suka Allah mau ngasih apa kepada kita saat ini. Itu yang saya bilang. Kita itu ketika sakit menganggap Allah itu kejam. Allah itu nggak baik. Ketika kita gagal, kemudian kita mengatakan kenapa permintaan saya nggak dikabulkan oleh Allah. Tapi ketika saya minta permintaan satu aja apa yang diinginkan, itu Allah. Sudah selesai. Oke, dah tenang. Nah kita lanjut saat ini. Ada lagi surat Hajj ayat 40. Wala yansurannallahu mayyansuruhu. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Ini Allah yang berjanji loh ya. Sesungguhnya Allah menolong orang yang menolong agama Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Apa yang ingin saya katakan? Kalau begitu, orang yang nggak menolong Allah sulit dapat pertolongan Allah. Kalau begitu, kalau kita ingin ditolong Allah, maka kemudian ya udah tolonglah agama Allah. Saya sampai kepada sebuah kesimpulan Bapak Ibu. Ketika saya renungkan malam-malam itu, sesungguhnya pekerjaan apa yang paling nikmat dalam hidup ini? Kan kita itu punya kebiasaan melihat pekerjaan orang lain itu lebih enak ketimbang pekerjaan kita. Semua itu, coba bagi orang yang selalu saya katakan petani menganggap pegawai negeri itu lebih enak karena pegawai negeri itu hasil pertaniannya tidak kena hama orang, gaji rutin. Kata orang yang pegawai negeri nggak enak, enakan pedagang. Pegawai negeri itu gajinya pas-pasan, untuk kaya itu untuk sulit, agak sulit. Kalau ada pegawai negeri itu kemudian kaya dan dia tidak punya pekerjaan lain, bisa dipastikan korupsi. Kecuali dia punya pekerjaan lain. Oke? Oleh karena itu maka lebih enak jadi pedagang. Katanya, pertanyaan berikutnya, pedagang yang enak pedagang apa? Bertanya lagi kan? Ada orang kemudian berdebat tentang ini. Ada yang mengatakan yang enak dagang mobil. Dagang mobil itu enak. Coba tanya sekarang sama Pak Asam, dagang mobil itu.
Dagang mobil ini, saya bilang sama Pak Sam, dagang mobil kalau jantungnya cuma satu, jangan coba-coba dagang mobil. Kenapa? Loh, sekarang beli Pak, 2 bulan nggak laku, resiko turun tuh besar. Apa nggak dagdikduk itu? Bener, belum lagi pajaknya. Makanya saya bilang sama Pak Sam itu, kalau nggak punya 2 jantung, jangan jadi pedagang mobil. Kemudian Pak Sam mengatakan, enak itu yang kemudian buka travel. Yang buka travel enak, berangkat umroh. Maka saya sebagai pengelola travel akan mengatakan, belum tahu rasanya visa tidak keluar. Kalau udah tahu kena visa tidak keluar, di mana jamaahnya kemudian ngamuk semuanya. Mau apa itu? Yang pemilik telepon mengatakan, yang enak pedagang apa lagi? Tidak ada yang enak itu. Saya mikir itu. Benar Pak, perenungan saya. Kesimpulan saya, sampai saya mengatakan, sampai doa itu saya itu. Paling enak adalah menjadi orang yang hidupnya senantiasa mengabdi kepada agama Allah. Mau bekerja apapun, tapi dia masih punya waktu untuk mengabdi kepada Allah, selesai hidup. Makanya saya berdoa, ya Allah, jadikan anak cucuku dan santri-santriku semua orang-orang yang senantiasa punya waktu untuk mengabdi kepadamu. Kalau udah begitu Pak, tinggal menjalani hidup. Jenengan nggak usah bingung-bingung dengan rizki. Orang nggak sholat aja dikasih rizki kok. Apalagi jenengan. Ini apa ini? Pakai senus atau pakai apa ini? Jadi orang-orang yang nggak sholat aja dikasih makan. Kenapa kita kok bingung bab makan itu? Asal bab makan saja ya. Masalahnya kita kan bukan hanya bab makan, inginnya kan lebih gitu kan. Bahasanya orang kampung pengen sama dengan tetangga gitu kan. Celakanya tetangganya itu kelasnya kelas atas. Akhirnya kita bingung juga itu. Tolong takaran kebutuhan kita dikurangi. Kalau ingin bahagia Bapak Ibu, takaran kebutuhan kita dikurangi. Karena pada akhirnya orang yang paling bahagia adalah orang yang mampu untuk menikmati takdirnya, apapun itu takdir. Nikmati saja. Oke, kita lanjut. Ini janjinya Allah kan? Wala yansuranna. La itu dalam ilmu bahasa Arab sungguh, takkid namanya. Nun itu tasdid, ada nun tasdid itu takkid. Takkidnya ada 2 itu. Ada la, ada nun tasdid. Artinya sungguh pasti Allah akan menolong. Siapa yang ditolong oleh Allah? Man yansuruhu, orang yang menolong agama Allah. Sekarang fakta Pak. Pernahkah jenengan melihat ada orang yang beliau itu mengabdi betul di agama Allah, yang kemudian hidupnya dibuat menderita oleh Allah? Kalau saya jujur, saya belum pernah melihat. Kalau jenengan melihat, tolong kabarkan kepada saya. Orang yang dia itu dalam hidupnya itu adalah untuk agama Allah. Enggak ada Pak yang menderita. Dijayakan. Saya nggak melihat ekonomi. Ekonomi juga bisa jadi sebagai takaran. Tetapi takarannya sungguhnya adalah penikmatan hidup. Menikmati hidup. Alhamdulillah. Pak, jenengan tahu ada Masjid Tiban itu kan di Malang itu? Coba lihat tuh. Pertama kali orangnya itu orang kaya atau bukan? Kenapa kok kemudian oleh Allah itu dimanja? Saya dengan teman-teman sering main di Pamekasan itu ada jurang, ada gunung, di bawahnya ada jurang. Di jurang itu ada pondok, pondok itu ada rumah. Rumahnya bagus Pak. Tak pikir-pikir, orangnya nggak lulus SD juga itu. Tapi oleh Allah disempurnakan ininya, kehidupannya. Bahkan menurut saya itu melebihi orang yang pontang-panting nyari rezeki itu. Iya, jadi kiai. Mobilnya Pajero kalau keliru. Pajero Fortuner. Ada apal jamaahnya itu. Oleh Allah dikasih Pak. Dan nikmat hidupnya. Alhamdulillah. Saya main ke situ tuh semua ada. Durian ada. Avokat ada. Kelengkeng ada. Kan sudah cukup itu kan.
Kalau udah durian, avokat, ada kan udah cukup toh? Cukup. Oke, Ibrahim ayat 13-14. Fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim itu, dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut akan menghadap kepada hadiratku dan takut kepada ancamanku alias taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kesimpulannya ini, Pak? Dari ayat-ayat ini kesimpulannya, Pak. Pertama, pertolongan Allah itu tiba setelah kita menolong Allah. Menolong Allah yang dimaksud adalah benar-benar percaya dan menjalankan perintah Allah. Nomor dua, berkorban dengan jiwa dan harta demi menyebar dan tegaknya agama Allah. Dan yang ketiga, menanamkan pada hati para manusia rasa cinta kepada Allah dan setia kepadanya. Yang ketiga ini masuk para penceramah, Pak. Oleh karena itu para penceramah coba lihat, para penceramah yang tulus betul. Para penceramah memang tulus mengabdikan diri kepada Allah. Jangan lihat coba, apa? Bahagia kan? Mereka bahagia. Dicukupi oleh Allah. Enggak ada yang enggak dicukupi. Saya sering berkisah begini. Saya punya teman-teman yang saat ini menjadi guru Al-Quran, Pak. Jadi guru Al-Quran. Dicukupi semuanya oleh Allah. Ada namanya Ustadz Suhaib. Orang Kelampis, Pak. Ustadz Suhaib ini di kelas orangnya biasa-biasa saja. Tapi pengabdiannya kepada Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat. Sekarang oleh Allah dibahagiakan. Ada namanya Ustadz Muzammil yang Al-Hikmah itu. Ada juga namanya Ustadz lagi itu mahasiswa saya itu, Satun itu. Ahmad Satun itu. Itu kan orang biasa itu. Tapi mengabdikan diri dalam Al-Quran oleh Allah itu kemudian diinikan. Siapapun yang dalam hidup mengabdi. Coba dominasi pengaturan pikiran kita itu dikurangi, munculkan keimanan kita yang mengatur dalam hidup ini. Coba lihat apa yang terjadi, keajaiban. Yang muncul adalah keajaiban. Celakanya kita itu saat ini dilatih semua itu diatur dengan kepala. Itu celakanya kita. Orang-orang modern kan begitu kan? Logika, semuanya logika. Hancur, Pak. Oke, kesimpulan kedua. Pertolongan Allah itu memiliki makna yang sangat luas. Bisa jadi berupa kemenangan melawan musuh, bisa jadi keselamatan dari ancaman, bisa jadi pertolongan dari jenis bahaya, bisa jadi rasa bahagia yang Allah tempatkan di hati kita. Ada orang nggak dapat apa-apa tapi senyum aja, alhamdulillah. Saya cerita tentang nenek-nenek yang tinggal sendirian. Ada nenek tinggal sendirian di pinggir hutan. Ada orang lewat hutan itu, ketika lewat di hutan itu dia kaget, dia berhenti situ. Nenek sendirian di sini? Enggak, katanya. Emang nenek dengan siapa? Dengan Allah. Dengan Allah. Nenek nggak kesepian. Nggak ada kesepian dengan Allah. Terus Allah menghibur nenek. Woi, banyak. Ada jangkrik, bikin rame. Ada kodok, bikin rame. Kalau ada kodok, jangkrik itu kan nikmat toh. Kalau rumahnya yang perumahan yang nggak dekat dengan sawah itu, nggak merasakan kenikmatan itu, udah hilang. Kalau saya masih menikmati, karena sebelah masih sawah, sebelahnya kalau malam itu Pak, masya Allah, plak, gitu kan, nikmat. Mengingatkan zaman di desa dulu itu kan, ingat zaman di desa dulu itu. Nah, coba bayangkan, Allah itu menitipkan bahagia dan Allah kemudian menolong dengan caranya Allah, bukan dengan cara kita. Ada orang dia itu sudah putus asa, dia itu akan celaka. Tapi kalau Allah mau selesai. Tadi saya baca kisahnya orang
Dia itu tinggal di Madinah. Di Madinah, orang Indonesia, orang Sulawesi, orang Balawa, Sulawesi. Jadi nama dia ditulis Al-Balawi, ditulis Al-Balawi terakhirnya itu. Istrinya melahirkan, Pak, harus operasi sesar di Madinah. Ketika mau dioperasi sesar di Madinah, dia nggak punya duit. Karena nggak punya duit, maka kemudian nggak akan dioperasi. Dia kemudian ingat sama firman Allah. Apa kata Allah? Wasta'inu bis sabri was shalah. Coba kalau kamu minta pertolongan sama Allah, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dia langsung sholat, Pak. Ketika sholat dia sujud, tidak diangkat-angkat sujudnya. Ya Allah, istriku mau melahirkan, harus sesar. Tapi nggak punya uang, dokternya tidak mau untuk ngoperasi. Ya bayangkan, ketika nggak mau untuk ngoperasi dokternya, dia itu tetap sujud. Akhirnya dia lagi sujud dicari. Assalamualaikum katanya kan. Ditanya, mana suaminya yang ini? Langsung dia at-tahiyah. Assalamualaikum. Setelah tahiyah, Assalamualaikum. Pak, istrinya itu harus dioperasi segera itu. Ya gimana, Pak? Saya nggak punya uang. Sudah, nggak apa-apa. Udah tenang aja. Yang penting operasi, penyelamatan jiwa. Dioperasi, Pak. Ketika dioperasi, apa yang terjadi? Direkturnya marah, Pak. Direkturnya bilang, ini rumah sakitnya kakekmu apa? Operasi gratis-gratisan katanya kan. Ketika dia itu diminta oleh direkturnya, ini kisah nyata, beliau yang cerita kok. Nah, direkturnya lagi marah gitu, apa yang terjadi, Pak? Datanglah orang dari Hadramaut. Hadramaut itu dari Yaman. Orang Yaman kan buntutnya selalu disebut namanya terakhir Balfaqih. Ada lagi itu Alatos gitu kan. Yang ini yang datang namanya itu Ba'alawi. Kaget dia, ini kok ada Balawi juga. Langsung dibilang, oh kamu famili saya ada apa di sini katanya kan. Istri saya melahirkan itu butuh uang. Kira-kira kalau dirupiahkan tuh 17 juta. Sudah tenang, saya yang bayar semuanya. Ternyata kamu famili saya, kamu itu sama-sama Balawinya. Padahal ini bukan Balawi, dari Balawa, Sulawesi Selatan. Hanya ditulis Balawi, dikira Balawi. Ya namanya orang mujur, Pak. Ditolong oleh Allah. Setelah ditolong selesai, belum selesai. Tiba-tiba ada sidak dari dinas kependudukan akan mencari orang asing yang nggak punya igamah, nggak punya KTP itu, mau dipulangkan. Apa yang terjadi, Pak? Selamat. Dikira yang Balawi tadi itu, dia kan punya istrinya, tidak punya surat, Pak. Balawi ini ditanya, mana igamamu? Dilihat igamanya, oh ini. Setelah dilihat, oke. Tapi yang sakit tadi istrinya nggak dimintai igama. Dikira majikannya, dikira Balawi ini lagi nungguin majikannya yang lagi sakit. Jadi nggak dimintai. Majikannya ini orang Arab, kira-kira kayak gitu. Selamat lagi, Pak. Pakai apa? Kata dia, pakai bisabri wassalah, dengan sabar dan dengan salat. Itu keajaiban, Pak. Jadi teman-teman saya ini, saudara-saudaraku yang dalam hidup punya masalah-masalah dalam hidup, selesaikan dengan sholat. Ada masalah langsung Allahu Akbar. Sudahlah, sujud jangan diangkat-angkat tuh. Kepala kita jangan diangkat, minta sama Allah. Ya Allah, aku minta ya Allah. Sekalian ya Allah, mintanya nggak nanggung-nanggung ya Allah, gitu kan. Tapi malaikatnya kemudian bilang, ibadahmu masih nanggung, masa aku mintanya nggak nanggung-nanggung, katanya kan. Makanya kalau ibadah jangan nanggung-nanggung, kira-kira begitu ya. Oke, baik Bapak. Sekarang itu dalilnya kan. Kita masuk kepada pembahasan utama. Gimana pembahasan utama? Ternyata pertolongan Allah itu punya kaidah. Pertolongan Allah itu punya kaidah-kaidah. Namanya qawanin. Ada kaidah-kaidah pertolongan Allah. Apa? Pertama, kaidah pertama adalah bahwa pertolongan sejati itu datangnya hanya dari Allah dan atas perintah Allah. Jika Allah telah menolong, maka pastilah tak akan terkalahkan oleh siapapun selamanya. Jadi kita itu harus begitu percaya bahwa kalau sudah pertolongan Allah datang, selesai urusan. Oleh karena itu maka yang paling penting dalam hidup ini, kita meraih pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nggak akan terkalahkan. Dalilnya adalah Ali Imran ayat 160. Jika Allah menolong kamu,
maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Fala ghalibalakum. Jika Allah membiarkan kamu, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain Allah sesudah itu? Iyansurkumullah fala ghalibalakum. Tapi katanya wa iyahdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Siapa yang akan menolongmu? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal kepada Allah. Jadi ini jadi pegangan kita. Belajarlah untuk tidak menggantungkan hidup kita kepada orang, kepada manusia. Manusia itu bisanya cuma berusaha dan berdoa, bukan menentukan. Ketentuan-ketentuan hidup itu Allah. Kalau Allah yang menentukan, selesai kan hidup ini. Kalau Allah menentukan, makanya kemudian minta sama Allah. Insyaallah. Tapi jangan, kata tadi itu jangan terburu-buru. Nanti kita lihat ayatnya. Kaidah yang kedua, kaidah pertolongan Allah yang kedua. Pertolongan Allah itu diberikan kepada orang yang menolong Allah, menolong agama Allah, menjalankan perintah Allah, dan menjadi khalifahnya di muka bumi. Jadi kalau ada orang nggak menolong agama Allah, orang jauh dari agama Allah, kok kelihatan mujur terus? Nah, mujurnya itu yang sering kita sebut dengan istidraj. Istidraj itu apa bahasa Jawanya, Pak? Disulak ya? Dilulu. Nah, dilulu. Kalau orang Madura bilang solak. Tapi kalau disulak malah sulak begini ya. Itulah bedanya bahasa Jawa dengan bahasa Madura itu. Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi apa katanya? Kata-kata ini syaratnya adalah kita menolong agama Allah. Jadi kalau kita nggak menolong agama Allah, kalau ada orang nggak menolong agama Allah, bahkan memusuhi agama Allah, kok jaya? Yakini itu adalah untuk sementara, bukan yang abadi. Syaratnya pertolongan Allah yang abadi itu cuma satu, syaratnya adalah dia senantiasa menolong agama Allah. Pertolongan Allah merupakan ikutan dari ketulusan seorang hamba dalam menghamba dan dalam beragama dengan benar. Nah, ini penting nih, Pak, penting. Nah, yang ketiga, kaidah pertolongan yang ketiga tentang kapan dan bagaimana pertolongan itu datang adalah rahasia Allah. Namun semuanya adalah sebuah kepastian yang tak mungkin berubah. Adalah sunnatullah bahwa Allah pasti menolong hambanya yang beriman. Itu pasti. Pasti, Pak. Ini ayatnya. Wa iyyuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallah. Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Baik, kita lanjut. Apa katanya? Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang akan memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Ada lain lagi nih, ringkasan utama. Nah, sekarang tentang sebab-sebab turunnya pertolongan Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi tentang qawanin, tentang kaidah-kaidah pertolongan Allah itu tadi itu berlaku mutlak. Tetapi bagaimana kemudian pertolongan itu datang? Pertama, kalau kita ringkaskan dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada, yang paling penting ternyata itu adalah sabar dalam menjalani hidup dan dalam menunggu pertolongan Allah. Maksud saya begini, semakin seseorang itu terburu-buru ingin mendapatkan pertolongan Allah, semakin jauh. Seringkali orang itu semakin pengen cepat pertolongan Allah, semakin lama itu. Ya Allah, kapan ini ya Allah sumbangan datang ke masjid nggak selesai ya Allah gitu. Ini bukan saya ini. Bukan saya. Ada kemarin ustadz yang WA saya itu. Tapi kayaknya udah jadi khutbah Jumat udah selesai khutbah Jumatnya. Oh ya, minta saya khutbah Jumat tapi saya ada tugas lain. Punyanya Pak Nardi, Ustadz Nardi.
Terakhir bilang, ya Allah, kapan nih Kiai sumbangan kok nggak datang-datang? Semakin lama itu. Jangan, udah diem aja gitu. Kayak saya ini kan diem toh. Ketika diem coba selesai enggak itu? Selesai. Walaupun saat ini juga saya sedang menunggu. Tapi enggak bilang-bilang, ya udah jalanin aja. Kalau kita nggak sabar, terburu-buru tuh hasilnya jelek Pak. Ada orang, ini kisah yang sering saya ulang-ulang. Ada orang terburu-buru ingin menikah gitu kan. Tapi selalu gagal untuk menikah. Pokoknya gagal, tapi terburu-buru itu. Ustadz suatu waktu cerita. Kata Ustadz, ini ada janda anak 1, punya perusahaan 3. Ini ingin menikah. Barangkali ada yang mau. Yang tadi yang terburu-buru langsung ngacung. Kisah belum selesai, saya Ustadz. Kenapa kok saya? Tadi malam saya udah mimpi Ustadz. Mimpi apa? 11 bintang dan bulan itu bersujud kepadaku seperti mimpinya Yusuf. Kayaknya ini memang Ustadz katanya. Yang benar. Iya Ustadz, pokoknya jangan dirubah Ustadz. Itu milik saya, jangan tawarkan ke yang lain Ustadz. Terburu-buru dia kan. Pokoknya Ustadz, aku yakin Ustadz. Saya Ustadz. Dan anak 1 Ustadz. Iya betul. Siap Ustadz. Terburu-buru dia. Baik kata Ustadz. Setelah udah 2 minggu, kemudian Ustadznya bilang, Mas, kamu kan yang mau sama janda anak 1 itu, yang punya perusahaan 3, iya, ayo. Minggu depan ini anaknya ulang tahun. Kamu siap gak? Siap Ustaz. Mau minta apa saja siap. Saya siap Ustaz. Ulang tahun yang keberapa Ustaz? Ini ulang tahun anaknya yang ke-67 katanya. Hah? Iya, anaknya. Iya, usia 67 anaknya. Anak 1 memang anak tunggal. Ibunya umur berapa? Ibunya umur 86 katanya kan. Akhirnya mengatakan Ustaz, ini keliru Ustaz. Kayaknya bukan mimpi itu yang sesuai dengan saya katanya. Tadi terburu-buru ketika dijelaskan baru kemudian mundur gitu kan. Jangan terburu-buru lah. Nikmati aja, tetesan takdir itu nikmati. Maksud saya begini. Allah itu tidak akan pernah bohong. Bahasa Arabnya innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah bohong. Keyakinan bahwa Allah nggak pernah bohong itulah yang harus menenangkan. Pak, kalau mau dibikin gelisah, Imam Mawardi juga bisa gelisah Pak. Bagaimana nggak gelisah? 1, belum selesai. Entar lagi tahun ajaran baru. Belum lagi yang namanya wali murid mengatakan, kapan ini akan membangun aliyah biar anak saya tidak pindah-pindah. Belum selesai ini, aliyah sudah pikirkan sama saya itu. Coba bayangkan. Maka jangan salahkan kalau saya agak botak saat ini nih. Ini. Hah? Hanya ya udah dikelus ya Allah, Bismillah. Udah dijalanin aja, dijalanin. Tapi saya bersyukur, saya ikut kaidahnya kiai saya. Kata kiai saya begini, Allah itu unik nak. Kalau Allah itu punya keinginan, itu biasanya Allah sendiri yang bikin sebabnya. Karena permintaan orang mondok itu banyak, maka bukan urusan Imam Mawardi yang membikinkan pondok, itu urusannya Allah. Allah nanti akan membangunkan dengan caranya Allah, bukan dengan caranya Imam Mawardi. Kalau begitu, maka saya bawa tenang. Oh ya udah, jalanin aja, dijalanin aja. Makanya alhamdulillah saya sekarang nggak sakit, paling cuma masuk angin gitu aja kan. Hadirin yang saya muliakan, ini semua untuk teman-teman semua ini, saudara-saudaraku ini. Berhentilah untuk kemudian kita itu kecewa menunggu takdir. Yang sabar aja menunggu takdir itu. Jalanin bismillah. Bismillah. Nanti pada waktunya. Dan kalau kita dikecewakan oleh orang, pejamkan mata, tunggulah waktu sesuatu itu berubah. Nanti akan berubah kok. Pada waktunya akan berubah. Orang yang iman, orang yang takwa, orang yang tawakal tidak pernah terkalahkan dalam hidup. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Tidak cukup bersabarlah,
tapi kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di atas di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Unik jalan hidup. Kedua, ikhlaskan niat dalam berbuat. Nah, ini yang paling berat nih, Pak. Mengikhlaskan niat dalam berbuat. Kalau orang niatnya itu ikhlas dalam berbuat apapun, itu pertolongan Allah itu akan turun dengan caranya Allah. Wa masalul ladina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim. Coba bayangkan. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya, menggunakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, perumpamaannya kamasali jannatin, bagaikan dia itu sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyirami, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Apa artinya? Orang kalau ikhlas dalam berbuat, pasti ditolong oleh Allah, bahkan bisa berlipat ganda keberuntungannya. Sudahlah, ikhlasan saja. Tapi orang ikhlas itu sulit. Orang ikhlas itu sulit. Orang itu banyak pamrihnya, dan dunia ini mengajari kita untuk pamrih. Dunia ini mengajari kita saat ini untuk pamrih, untuk bermotif. Kalau saya nggak dapat ini, maka saya nggak akan melakukan itu. Nyari orang tulus itu sulit. Tapi orang tulus pasti bahagia. Orang tulus pasti bahagia. Orang ikhlas pasti bahagia. Ikhlas. Kemudian yang ketiga, tawakal. Yang ketiga adalah tawakal karena Allah tidak akan mengecewakan orang yang berpasrah diri kepadanya. Ada Ali Imran 159. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Makanya Ustaz Nardi kalau bikin masjid nggak usah khawatir nggak jadi. Ternyata jadi betulan kan? Anda dulu bingung kan? Ini contohnya Nardi nih, Pak. Ustaz Nardi nih, Pak. Ini bangun masjid. Bangun masjid kan berat, Pak. Berat bangun masjid. Dulu nggak punya gambaran nih bangun masjid nih. Hanya datang kepada saya, belum bangun itu, datang kepada saya. Ini ngejar-ngejar saya untuk mijit saya, Pak. Kiai, mau pijit enggak sama saya? Saya tukang pijit, Kiai. Banyak yang cocok, Kiai. Itu. Akhirnya tak biarin, Kiai. Mau pijit enggak? Akhirnya saya mau, Pak. Ketika mijit, ceritalah. Ternyata ini santri. Ini oleh Allah dikasih kepercayaan ngajar alif batasa anak-anak di Surabaya Barat ya, Mas ya? Surabaya Barat. Langsung bilang, Kiai mau bikin masjid, Kiai. Ya bismillah, bangun. Bener, Kiai. Bangun. Kapan, Kiai? Harinya tak tentukan. Bangun, bismillah. Bangun, Pak. Tapi nggak punya duit, Pak. Akhirnya ngobrol lah dengan Abah Pandi sama Abah Sam itu. Ngobrol. Singkat cerita, sampailah itu kejadian ajaib muncul macam-macam. Ada yang nyumbang ini itu. Nah ini Pak Sugeng ini putranya. Ini putranya Pak Sugeng almarhum. Ini di depan ini. Kan mirip. Nah Pak Sugeng juga nyumbang nak. Kalau nggak keliru nyumbang 2 juta ya waktu itu ya. Langsung nyumbang 2 juta Pak Sugeng waktu itu. Ini nangis orangnya. Alhamdulillah Kiai butuh semen, ternyata Pak Sugeng ngantarkan uang 2 juta. Saya cuma senyum. Terus lanjut tak gitu kan. Sampai kemudian Kiai udah habis uangnya Kiai. Ini belum kebayar yang namanya besi Kiai katanya kan. Setelah itu udah tenang aja. Setelah tenang, Kiai jangan tenang-tenang Kiai. Uangnya dibawa lari orang 40 juta Kiai. Itu tanyakan sama orangnya itu. Dibawa orang itu, dibawa lari orang itu 40 juta. Sudah tenang Kiai, pas tenang melulu katanya. Apa ini kan? Udah jalani. Selesai Kiai. Tinggal kubahnya Kiai. Kalau nggak ada kubahnya sama dengan manusia nggak punya kepala Kiai katanya kan. Iya bismillah katanya kan. Terus akhirnya sampai jadi. Tinggal kemarin tuh minta saya untuk ngimami sholat pertama tapi saya nggak bisa. Coba dijadikan oleh Allah. Kenapa? Karena Anda ikhlas dan niatnya adalah untuk agama Allah.
Pokoknya sesuatu yang untuk agama Allah nggak usah khawatir. Kiai-kiai yang saya temui itu, ada Kiai As'ad Samsul Arifin, ada kemudian Kizaini itu Python. Saya ketemu dengan murid-muridnya di Banyuwangi, ada namanya Ketoha. Ketoha itu pondoknya gede juga itu. Cerita kepada saya itu. Saya di sini dulu nggak punya apa-apa, hanya sama Kiai ini dibilang pondokmu di sini. Sama Kiai As'ad juga dibilang pondokmu di sini. Sekarang jadi pondok betulan itu. Dari tidak punya modal, kemudian Allah berikan. Apa modalnya? Satu, tawakal kepada Allah. Ikhlas, tawakal kepada Allah. Makanya saya bilang, ini bukan pondoknya Imam Mawardi, bukan. Kalau bikin pondok, kalau bilang pondoknya Imam Mawardi, nggak akan jadi ini. Siapa Imam Mawardi? Oh, Imam Mawardi itu terbatas. Tapi saya katakan ini miliknya Allah. Ini dengan semua ini Allah yang punya ini. Karena Allah yang punya datang. Walaupun akhir-akhir ini datangnya pelan-pelan gitu kan. Itu kan tergantung jenengan, itu bukan tergantung saya. Iya, ya Allah. Serius nih. Jenengan tahu nggak? Jenengan tahu nggak? Diskusi saya sama istri tiap malam itu. Gimana menyelesaikan minimum lantai 3 dan lantai 4? Karena mau ditempati. Ini kan mau nutup, tanggal 10 kita ngecor. Lantai atas ngecor, dan kemudian kita bikin tutup. Gimana lantai 3, lantai 4? Itu diselesaikan pertama kali lengkap dengan apa kamar-kamarnya, karena mau ditempati sama penghafal Al-Quran itu. Jawabannya bingung kan? Itulah alasan mengapa saya berangkat umroh lagi saat ini. Mau laporan sama Allah, uangnya udah habis ya Allah gitu kan. Jadi nak Taufik nanti punya tugas, kamu nak bilang benar ya Allah itu, ya Allah nak bohong tuh ya Allah gitu. Hidup ya. Hidup bener nih semua nih. Hanya anak-anakku yang bakat atau yang pengen jadi kiai itu, teruskan niatmu, udah bismillah, tawakal. Oke. Yang ketiga, tawakal. Yang keempat, berlembut hati kepada orang mukmin dan membantunya dan membahagiakannya. Adzillatin alal mukminin. Orang itu Bapak Ibu, ini kan masuk hadis itu, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Siapa yang membantu saudaranya akan dibantu. Kita dalam hidup ini harus kita itu punya legacy, punya sesuatu yang kita tinggalkan. Coba bahagiakan orang lain. Masih ingat kisah saya, orang yang penceramah dari Maroko yang bermimpi disuruh ketemu ahli surga itu. Penceramah barusan, jadi bukan udah mati, hidup orangnya masih. Penceramah ini bermimpi, datanglah kamu ke jalan ini, kampung ini di Mekah, ada orang namanya ini, kasih tahu sama dia bahwa dia itu ahli surga. Salam saya, katanya. Rasulullah yang bilang, salam saya kepada orang itu adalah ahli surga. Enggak satu kali mimpinya Pak, 3 kali mimpinya. 3 kali mimpi, akhirnya beliau datang itu. Singkat cerita umroh, setelah umroh tanya sama orang-orang, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Akhirnya dia datangi kampung itu. Setelah datangi, singkat cerita, setelah didatangi, apa yang terjadi? Itu adalah rumahnya orang yang biasa-biasa saja. Setelah diketok pintunya, kemudian ditanya, jenengan betul namanya Pak Fulan? Iya betul. Ada apa Bapak ke sini? Apa katanya? Enggak, saya cuma ingin menyampaikan kabar dari Rasulullah. Apa? Kata Rasulullah, Anda adalah ahli surga. Kaget dia Pak. Saya kata, iya. Saya kata, iya. Yang benar saya, iya. Kaget dia. Saya nggak punya amal apa-apa. Apa katanya si ini? Enggak, saya justru datang ke sini ingin tahu amal apa yang menjadikan Anda itu menjadi ahli surga. Jawabannya itu yang menarik. Saya nggak punya ibadah yang lebih. Barangkali cuma satu yang saya berbeda dengan yang lain. Apa? Di atas sana itu ada keluarga, yang keluarga itu suaminya meninggal dunia dan mereka itu miskin. Ada janda dengan anaknya itu miskin. Saya nggak tega melihat miskinnya mereka. Gaji saya kemudian separuh menjadi 2. Separuh saya berikan kepada mereka dan separuh saya makan dengan keluarga saya.
dipeluk sama mubaligh ini, sama pendakwah ini. Itulah yang menjadikan engkau itu ahli surga. Karena membantu, Pak. Langsung nangis, dia bilang kepada mubaligh, "Syekh, antarkan saya ke Masjidil Haram. Saya pengen sholat di Masjidil Haram." Diantar. Orang yang dibilang masuk surga ini. Nyampe di masjid, sholat maghrib, sujud terakhir, meninggal dunia dia. Meninggal dunia. Enak kan? Luar biasa. Karena membantu, Pak. Baru saja ketika saya selesai ngisi manasik, saya masuk ke dalam. Saya baca kitab. Judulnya Kisah As-Salihin Was-Salihat. Besar kitabnya segini nih. Di bagian kira-kira itu kisah nomor berapa? Kisah nomor 4 kali itu. Masih awal kok. Diceritakan itu. Ada orang yang orang ini tetangganya ngerasani gara-gara orang ini singkat cerita. Orang ini nggak pernah bergaul. Nggak pernah bergaul. Gara-gara nggak pernah bergaul, kemudian sama tetangganya dikeluhkan kepada Pak RT lah kira-kira ini. Pak RT, capek saya punya tetangga itu. Nggak pernah bergaul. Kira-kira kayak gitulah bahasa singkatnya. Kenapa? Ya kalau bisa nggak usah di sini. Kurang akrab dengan orang. Dipanggil, Pak. Ini tetangga-tetanggamu ini mengeluh semua. Pengennya kamu pindah dari sini. Dia mengatakan, kenapa harus pindah? Ini rumah-rumah saya. Saya tinggal sendiri di rumah saya ini. Kenapa saya harus pindah? Nggak tahu tetanggamu ini nggak senang sama kamu. Nggak apa-apa tetangga saya nggak senang. Saya punya Allah yang lebih senang kepada saya ketimbang tetangga saya. Yang penting Allah senang sama saya, katanya. Kaget juga ini si Pak RT ini. Loh, jawabannya kok bagus juga gitu kan. Pulang nih ya. Nah kemudian mencari cara Pak RT ini. Gimana caranya orang ini keluar. Tiap malam itu kemudian mencari istikharah. Ketika istikharah, beberapa malam istikharah, mimpinya menarik, Pak. Kamu jangan macam-macam sama lelaki yang kamu akan usir itu. Dia itu adalah walinya Allah. Pagi-pagi langsung berangkat, Pak. Bangun tidur langsung berangkat nih si Pak RT ini. Berangkat, ketok pintu, dibuka pintu. Bapak mau ngusir saya, katanya. Bapak mau ngusir saya, katanya. Bukan, aku mau minta maaf. Kenapa? Ternyata kamu adalah walinya Allah, katanya. Dibilang walinya Allah, ditutup pintunya, langsung orang ini pergi keluar. Dan tidak pernah ketemu lagi. Ketemunya lagi setelah beberapa tahun, Pak RT ini berangkat haji, Pak. Ketika berangkat haji, ketemu sama orang ini, Pak. Ketemu sama orang ini, ternyata orang ini dicintai sama orang-orang yang di Mekah itu. Wah, orang senang semua itu. Semua mengatakan nohibu, nohibu. Kami mencintai dia. Kami mencintai dia. Pak RT-nya bilang, jangan-jangan tetanggaku yang jelek semua ini nggak cinta sama orang baik. Orang baik cinta semua sama orang ini. Makanya, Pak, kalau ada tetangga yang kita tidak suka, Pak, tolong istikharah nanti malam. Jangan-jangan itu walinya Allah juga itu. Apa artinya? Hidup ini, coba bayangkan. Hidup ini, kalau dia kembali kepada Allah, tidak akan pernah kita itu tidak akan pernah kita itu tidak dibantu oleh Allah. Jadi yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Kita dalam hidup ini tetaplah istiqomah di jalan kebenaran apapun resikonya, tetapi tetaplah santun dalam hidup ini. Jangan pernah kita itu menunjukkan keberingasan, jangan pernah dalam hidup ini kita menunjukkan kekerasan, karena kekerasan justru hanya akan melahirkan kekerasan berikutnya. Justru kelembutan dan kasih sayang itulah yang akan mengantarkan orang kepada kebahagiaan yang hakiki. Bapak Ibu, saya buka hari ini tanya jawab. Nah, untuk sementara dari kajian yang ini sekian saja. Setelah ini kita tanya jawab karena udah lama nggak buka tanya jawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.